Sekarang kita lanjutkan kepada materi kita, meraih kemuliaan dengan sunnah. Kepada para ulama dan para da'i yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita itu sangat banyak. Meraih kemuliaan dengan sunnah, kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan hidayah di atas sunnah Nabi SAW. Dan sunnah ini merupakan nikmat. Antum lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim di halaman 2. Sunnah adalah nikmat. Menurut Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwa nikmat dibagi menjadi 2. Yang pertama nikmat yang mutlaqah, yang tidak terbatas. Yang kedua nikmat yang muqayyadah. Nikmat yang mutlaqah merupakan nikmat yang menyampaikan kepada kebahagiaan yang abadi. Nikmatlah nikmat Islam dan sunnah. Kalau ada orang bertanya, kenapa enggak disebutkan cukup Islam? Tidak. Karena banyak orang yang mengaku sebagai Islam. Dari Jahmiyah, Syiah, Khawarij, Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan firqah-firqah yang lainnya. Mereka mengaku bahwa mereka umat Islam, tapi mereka tidak mengikuti sunnah. Maka Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di sini nikmat ada 2, nikmat yang mutlaqah dan nikmat yang muqayyadah. Nikmat yang mutlaqah merupakan nikmat yang menyampaikan kepada kebahagiaan yang abadi, yaitu nikmat Islam dan sunnah. Jadi nggak cukup dengan Islam saja, harus dikasihkan lagi Islam dan sunnah. Karena orang yang mengaku Islam banyak, maka Islam dan sunnah yang mengikuti Islam dan sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat tegak di atas 3 rukun, yaitu Islam, as-sunnah, dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nikmat Islam dan sunnah merupakan nikmat yang kita diperintahkan untuk memohonnya dalam salat kita, agar Allah memberikan petunjuk kepada jalan pengikutnya dan jalan orang yang telah diberikan keistimewaan dengan nikmat tersebut, serta jalan orang-orang yang telah dijadikannya sebagai penghuni Ar-Rafiqul A'la. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 69, "Wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Keempat golongan manusia tersebutlah pemilik dari nikmat yang mutlak tersebut. Para pemilik nikmat itulah Allah maksudkan dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kesempurnaan yang pertama ada pada sisi agama, dan kesempurnaan yang kedua ada pada sisi kenikmatannya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya iman itu memiliki batas-batas, kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah, dan syariat-syariat. Barang siapa yang menyempurnakan semuanya, berarti telah menyempurnakan iman. Jadi iman ini mempunyai batas-batas, kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah. Iman menurut ahlu sunnah qaulun wa amal. Iman menurut ahlu sunnah qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Yang dimaksud apa? Yaitu iqrarun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu iman menurut ahlu sunnah. Bahwa ikrar dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Itu iman menurut sunnah. Maka iman
itu memiliki batas yang kita wajib melaksanakannya. Ada batas yang terendah, ada batas yang tertinggi, dan ada cabang-cabangnya iman itu. Juga kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, dan juga ada sunnah-sunnah dan syariat-syariat. Barang siapa yang menyempurnakan semuanya, berarti dia telah menyempurnakan iman. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Iman itu lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu bagian daripada iman. Jadi iman itu ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah, dan malu masuk bagian daripada iman. Dan tentang cabang-cabang iman ini disebutkan oleh para ulama. Imam Al-Baihaqi nulis kitab namanya Syu'abul Iman, Syu'abul Iman, dan sudah ditahqiq ya, lebih dari 10 jilid Syu'abul Iman tentang cabang-cabang iman. Makanya kita bersyukur pada Allah ditunjuki di atas sunnah Nabi SAW. Maka kalau sudah kita berpegang pada sunnah, kita berusaha untuk melaksanakan yang wajib-wajib, melaksanakan yang sunnah-sunnah. Agama Allah adalah syariat yang mengandung perintah dan larangan, serta hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bahwa nikmat yang mutlak khusus diterima oleh kaum mukminin ialah nikmat Islam dan sunnah. Dan nikmat itulah yang menyebabkan seorang mukmin mendapatkan kegembiraan yang hakiki. Apabila dikatakan Allah tidak memberikan nikmat yang mutlak kepada orang-orang kafir, maka pernyataan tersebut benar. Jadi Allah memberikan nikmat kepada orang kafir yang sifatnya muqayyadah, yang mutlak tidak. Jadi kegembiraan dengan nikmat tersebutlah yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Pendapat para ulama salaf tentang pengertian rahmat dan karunia Allah berkisar pada Islam dan sunnah, dan sebatas hidupnya hati dengan kegembiraan karena keduanya. Semakin keduanya tertanam di dalam hati, maka akan semakin memberikan kegembiraan. Maksudnya, kalau seseorang muslim, seorang mukmin, dia betul-betul meyakini tentang Islam dan sunnah ini, dan dia mengamalkannya yang wajib-wajib dan yang sunnah, kemudian menjauhkan apa yang diharamkan, menjauhkan apa yang dimakruhkan, maka hati dia menjadi hidup. Hati dia menjadi hidup. Bertambah dalil sunnah yang didapati, kemudian dia amalkan, bertambah hidup hatinya. Semakin banyak semakin hidup hatinya. Tapi kalau dia melalaikan, maka berkurang sinar dalam hatinya, cahaya dalam hatinya berkurang, kehidupan hati pun berkurang. Dengan apa? Dengan dia melalaikan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab hidup hati itu dengan apa? Dengan Islam dan sunnah. Kemudian yang kedua, nikmat yang muqayyadah, yang terbatas, yaitu nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat keturunan, makanan, tempat tinggal dan yang lainnya. Nikmat ini diberikan oleh Allah tidak hanya kepada kaum mukminin, namun juga kepada orang-orang kafir dan munafikin. Sebagai bukti bahwa Allah adalah Maha Pemurah kepada setiap hambanya, baik yang taat maupun yang ingkar. Allah memberikan nikmat yang muqayyad, terbatas kepada orang kafir dan fasik sebagai istidraj. Artinya istidraj itu diulur waktu yang kemudian Allah akan menyiksa mereka. Kembalinya adalah kepada siksa dan kecelakaan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat yang mutlak di atas. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah ala Ghazwil Mu'attilah wal Jahmiyah, dengan ringkas yang ditahqiq oleh Bashir Muhammad Uyun.
Ikhwan fillah, azakumullah. Kalau ada orang bertanya, kenapa Allah memberikan nikmat kepada orang-orang kafir? Tadi sudah dijelaskan, itu sebagai istidraj, diulur. Yang kedua sebagai ujian bagi orang yang beriman. Karena dunia ini sebagai darul ibtila wal imtihan. Yang ketiga, Allah akan menyiksa orang-orang kafir itu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, "Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma." Janganlah orang-orang kafir menyangka bahwa kami berikan fasilitas kepada mereka baik buat mereka. Tidak, kata Allah, kami berikan kepada mereka supaya apa? Liyazdadu itsma, supaya tambah dosanya mereka. Supaya tambah. Dan yang antum ingat, ikhwan fillah, azakumullah, bahwa dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah SWT. Seberat sayap nyamuk pun tidak ada. Kata Nabi SAW, kalau seandainya dunia ini berharga seberat sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan setetes air pun kepada orang kafir. Begitu juga Nabi ketika melewati seekor bangkai kambing yang sudah cacat telinganya, kata Nabi kepada sahabat, siapa di antara kalian yang mau bangkai kambing ini? Ya Rasulullah, kalau seandainya kambing ini hidup, cacat telinganya, kami nggak mau, apalagi sudah jadi bangkai. Kata Nabi, dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Maksudnya bahwa seorang mukmin tujuan hidupnya bukan dunia. Dunia ini sebagai jalan menuju akhirat. Tujuan hidup adalah akhirat. Jadi disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tentang kehinaan dunia ini supaya manusia tidak tamak kepada dunia ini. Kita lanjutkan tentang kedudukan as-sunnah. Bahwa sunnah ini merupakan benteng Allah yang sangat kuat. Apabila benteng ini dimasuki, orang itu akan merasa aman. Kalau sunnah ini kita amalkan, kita jalankan, yang berupa i'tiqad, keyakinan, berupa ilmu, berupa perkataan dan perbuatan. Jadi sunnah ini sudah saya jelaskan di awal, sunnah berupa i'tiqad, keyakinan, berupa perkataan, berupa ilmu dan perbuatan. Kalau ini diamalkan, maka orang yang mengamalkannya dan masuk ke dalam sunnah itu, dia akan merasa aman. Sebab sunnah merupakan pintu Allah yang terbesar. Siapa saja yang masukinya, maka ia akan termasuk orang yang menyambung hubungannya dengan Allah SWT. Ia akan menegakkan pengikut meskipun hanya sedikit amalnya, karena amal perbuatan mereka sesuai dengan sunnah. Cahayanya akan berjalan di hadapan mereka ketika cahaya alul bid'ah dan kemunafikan sudah sirna. Ahlus sunnah adalah orang yang putih wajahnya ketika wajah ahli bid'ah hitam legam. Dengan dasar firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata mengenai ayat di atas, adapun orang yang putih wajahnya, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, sementara orang yang hitam wajahnya, mereka adalah bid'ah dan sesat. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga bisa dilihat dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah oleh Imam Al-Lalikai. Dan sunnah merupakan kehidupan dan cahaya yang merupakan kebahagiaan seorang hamba, petunjuk sekaligus kemenangan baginya. Allah Ta'ala berfirman, dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan, lalu kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang yang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, bahwa sunnah ini tali Allah yang sangat kuat, yang wajib kita berpegang kepada sunnah. Tidak boleh kita lepas dengan sunnah Nabi SAW. Dan orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi akan diberikan cahaya oleh Allah. Diberikan cahaya. Dan cahaya itu akan menerangi dia nanti pada hari kiamat. Dan Nabi selalu mohon kepada Allah agar diberikan cahaya. Hatinya, pendengarannya, penglihatannya, lisannya, dan lainnya. Dan seorang mukmin akan diberikan cahaya tergantung daripada
kekuatan dia dalam berpegang kepada Islam dan sunnah ini, dan dari pengamalannya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah. Dan ayatnya ada dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hadid dan juga dalam surah At-Tahrim, tentang cahaya bagi orang-orang yang beriman itu. Kemudian ciri-ciri dari Ahlus Sunnah. Ciri-ciri Ahlus Sunnah ini banyak disebutkan oleh para ulama dan diketahui oleh orang-orang yang berakal. Yang pertama, berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, serta menjaganya dengan erat. Menjaga keduanya, Al-Quran wa sunnah, menurut pemahaman salafus saleh. Yang kedua, mengambil hukum dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dalam perkara usul maupun furu', artinya yang pokok maupun cabang. Dia harus berpegang kepada Al-Quran dan sunnah baik dalam masalah usul maupun furu'. Yang ketiga, mencintai Ahlus Sunnah dan orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah, serta membenci ahlul bid'ah. Itu ciri dari Ahlus Sunnah. Yang keempat, tidak merasa gundah gulana karena sedikitnya orang yang mengikuti jalan sunnah, karena kebenaranlah barang yang hilang bagi seorang mukmin, sehingga harus diambil meskipun orang banyak menyelisihinya. Karena ukuran kita dalam berpegang kepada kebenaran bukan banyaknya orang. Ukuran kebenaran itu bukan kepada banyaknya orang, tapi bagaimana mereka berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, meskipun mereka sedikit. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendiri. Itu yang dikatakan al-jama'ah. Kemudian yang kelima, kejujuran dalam ucapan dan perbuatan dengan menerapkan secara benar petunjuk kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kelima ini as-sidq, dan di antara ciri al-sunnah as-sidq. Dan Allah berfirman, wa kunu ma'as-sadiqin. Hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Pertama kali siapa? Para sahabat. Jujur antara perkataan dengan hati. Orang-orang munafik, orang-orang pendusta, karena lisannya nggak sesuai dengan hatinya. Ahlus sunnah orang yang jujur. Maka kata Nabi SAW, dan jujur ini penting, apalagi dia seorang dai. Kata Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birr yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, kalian selalu berlaku jujur, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Dan tetaplah orang itu jujur, sehingga ditulis oleh Allah termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan diri kalian dari setiap dusta, karena dusta akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan membawa ke neraka. Dan tetaplah seorang itu dusta dan bohong, maka ditulis dia sebagai tukang bohong, sebagai tukang dusta. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Ahlus Sunnah itu orang yang selalu jujur. Jujur dia antara perkataan dan juga perbuatannya. Kemudian yang keenam, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya adalah Al-Qur'an itu sendiri. Sebab Nabi disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an. Kan akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Itu diantara sekian banyak ciri. Mesti banyak lagi ciri Ahlus Sunnah, tapi itu sebagiannya. Kemudian yang terakhir, ikhwan fillah azakumullah, yaitu tentang wajibnya kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini penting, dan ittiba kepada Rasulullah tidak terbatas kepada masalah ibadah saja, semuanya. Jadi masalah ittiba ini sangat penting, dan sudah banyak dilalaikan dan diabaikan oleh kaum muslimin
dan juga oleh para dai. Ittiba ini berkaitan dengan masalah akidah, syariah, ibadah, akhlak, dakwah, siasah dan yang lainnya. Karena dengan ittiba kepada Rasulullah, Allah akan menjamin kebahagiaan, kemenangan dan surga. Allah akan menjadikan kebinasaan, kehinaan, kerendahan, kehancuran bagi orang-orang yang tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, surah Al-Imran ayat 31. Ayat ini adalah sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu dusta dalam pengakuannya tersebut sampai dia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua ucapan dan perbuatannya, sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, bahwa seseorang dia akan masuk surga dengan apa? Dengan dia mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dalam dia beribadah kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan dijamin dengan surga. Dan kita wajib mengikuti sunnah ini dan tidak boleh membuat sesuatu yang baru dalam agama. Antum lihat di halaman 7. Kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah, beliau mengatakan tidak ada jalan kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada akidah kecuali akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seorang makhluk setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan mendapatkan keridhaan Allah, tidak akan sampai ke surga dan kemuliaannya, melainkan dengan ittiba kepada Rasulullah SAW secara lahir dan batin. Dan barang siapa yang tidak membenarkan apa yang diberitakan dan disampaikan oleh Rasulullah, tidak berpegang dan tidak taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, baik dalam perkataan yang batin maupun perkataan yang lahir, maka dia tidak termasuk orang yang beriman. Kalau dia tidak membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah, tidak taat kepada Rasulullah, tidak tunduk, tidak taslim hatinya, dan anggota tubuhnya tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan Rasulullah, maka dia bukan termasuk orang yang mukmin. Apalagi dikatakan sebagai wali meskipun dia terbang di udara atau berjalan di atas air. Ya, ini bantahan kepada tarekat sufia dan juga kepada firqah-firqah yang lainnya. Ya, ini saja, nanti untuk selanjutnya bisa antum baca tentang manfaat dan pengaruh positif dari ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang yang tidak ittiba akibatnya bagaimana, itu saya sebutkan di halaman 9 dan 10 ya. Ya, itu aja yang ringkas yang bisa saya sampaikan tentang meraih kemuliaan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dapat mengamalkannya, yang dapat mengantarkan kita ke surganya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.